Selamat datang kembali di mata kuliah akuntansi manajemen. Untuk pertemuan ketiga kali ini kita akan bahas mengenai perilaku biaya. Jadi ada tiga topik utama yang akan kita bahas pada bab ini, yaitu kategori perilaku biaya, kemudian ada sumber daya, aktivitas, dan perilaku biaya, dan yang terakhir itu menganalisis perilaku biaya. Nanti pada topik pertama itu akan dibahas mengenai basis aktivitas, kemudian ada macam-macam dari perilaku biaya itu sendiri, ada biaya variabel, kemudian biaya tetap, biaya campuran. Nah, pada topik kedua dibahas juga mengenai sumber daya fleksibel dan sumber daya terikat. Selanjutnya untuk topik ketiga itu dibahas cara pemisahan biaya campuran menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Nah, pada topik ketiga kali ini, nanti kalian juga bisa menghitung atau mengestimasi dari biaya itu sendiri. Langsung kita mulai untuk materi yang pertama itu mengenai kategori perilaku biaya. Jadi apa sih itu perilaku biaya? Perilaku biaya itu merupakan suatu pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya itu bervariasi atas perubahan aktivitas bisnisnya. Jadi aktivitas di dalam suatu bisnis perusahaan itu kan bisa konsisten, bisa meningkat dan bisa menurun. Jadi ada biaya yang mungkin konsisten mengikuti perubahan aktivitas bisnis. Nah, saat aktivitas bisnisnya konstan, berarti biaya tidak berubah. Nah, ketika aktivitas bisnisnya meningkat, maka biaya itu akan meningkat. Sebaliknya, kalau misal aktivitas bisnis turun, biaya juga akan turun. Nah, ada tiga jenis perilaku biaya di sini. Yang pertama ada variable cost atau biaya variabel, dua ada fixed cost atau biaya tetap, dan yang terakhir itu ada biaya campuran atau mixed cost. Nanti kita akan bahas satu persatu di next slide. Nah, kemudian manajemen itu perlu mengidentifikasi biaya dan perilakunya. Mengapa? Supaya manajemen perusahaan itu dia itu bisa mengendalikan biaya-biaya yang ada di perusahaan, kemudian bisa mengestimasi biaya, dan yang terakhir mereka bisa membuat keputusan manajemen dengan tepat. Selanjutnya itu ada basis aktivitas. Nah, suatu biaya itu dikategorikan sebagai biaya variabel atau biaya tetap itu tergantung pada aktivitas atau pada basis aktivitas. Jadi basis aktivitas ini merupakan ukuran yang menyebabkan suatu biaya itu bisa bervariasi atau tidak. Nah, basis aktivitas ini biasanya disebut pemicu biaya atau cost driver. Nah, cost driver ini kan kalian sudah pelajari di materi sebelumnya. Apa itu cost driver? Kemudian contoh-contoh dari pemicu biaya itu apa? Kalau misal saya ingatkan kembali ya, jadi contoh misal untuk basis aktivitas yang lazim kita kenal itu adalah jam kerja langsung, kemudian ada jam mesin, ada unit penjualan, terus unit produksi. Itu contoh-contoh atau yang merupakan dari basis aktivitas. Kemudian kita masuk untuk biaya variabel atau variable cost. Jadi apa itu biaya variabel? Biaya variabel ini merupakan biaya yang jumlah totalnya itu berubah sebanding dengan perubahan aktivitas dan volume produksi. Sementara jumlah per unitnya itu tidak berubah. Nah, contoh-contoh dari biaya variabel ini bisa dibedakan pada setiap perusahaan. Misal perusahaan jasa itu contoh biaya variabelnya adalah biaya perlengkapan, biaya perjalanan. Nah, perusahaan dagang biaya variabelnya itu ada biaya persediaan, terus ada harga pokok penjualan, biaya pengiriman, dan komisi penjualan. Jadi biaya-biaya yang totalnya itu berubah sebanding dengan perubahan aktivitas atau volume produksi. Nah, kalau untuk di perusahaan manufaktur yang akan kita bahas itu biaya variabel ini adalah biaya bahan baku, kemudian ada biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya pemakaian listrik, dan mungkin ada biaya bahan bakar mesin. Itu tipikal-tipikal dari biaya variabel pada setiap jenis perusahaan. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada biaya tetap. Kalau tadi biaya variabel itu biaya yang jumlah totalnya berubah,
sebanding dengan aktivitas atau volume produksi. Kalau biaya tetap berarti biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh aktivitas dalam kisaran relevan tertentu. Nah, contoh-contohnya apa untuk biaya tetap? Ini adalah biaya depresiasi, baik itu depresiasi peralatan, bangunan. Terus ada biaya abonemen listrik, biaya gaji pokok pegawai, dan biaya gaji pokok mandor. Ketiga ada biaya campuran. Jadi biaya campuran ini adalah biaya yang memiliki karakteristik baik itu biaya variabel maupun biaya tetap. Jadi biaya-biaya yang terdiri atas elemen biaya variabel maupun biaya tetap. Contoh biaya campuran adalah biaya pegawai penjualan dan biaya listrik. Sekarang kita masuk ke kisaran relevan dan horizontal waktu. Jadi pengklasifikasian suatu biaya ke dalam biaya variabel atau biaya tetap itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama ada kisaran dari relevan. Kedua ada horizon waktu. Nah, kisaran relevan ini merupakan kisaran aktivitas yang mengasumsikan bahwa perilaku variabel dan tetap itu adalah valid atau bisa dipercaya. Jadi konsep ini berlaku pada biaya variabel dan biaya tetap. Untuk horizon waktu, berarti ini merupakan penentuan apakah suatu biaya itu bisa merupakan biaya variabel atau biaya tetap tergantung pada horizon waktu. Jadi dalam dimensi waktu yang jangka panjang, itu semua biaya merupakan biaya variabel. Hal ini terjadi karena dalam jangka panjang itu semua biaya akan berubah seiring perubahan dari aktivitas. Nah, tapi dalam dimensi jangka pendek, itu ada biaya yang termasuk biaya variabel dan juga biaya tetap gitu. Jadi perbedaan waktu atau horizon waktu itu sangat mempengaruhi apakah suatu biaya itu merupakan biaya tetap ataupun biaya variabel. Berikutnya ada sumber daya, aktivitas, dan perilaku biaya. Sumber daya ini merupakan unsur ekonomis yang membuat perusahaan itu melakukan aktivitas. Nah, pada perusahaan manufaktur, sumber daya ini bisa meliputi bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, listrik, mesin maupun peralatan. Jadi apabila perusahaan memperoleh sumber daya, berarti dapat dikatakan bahwa perusahaan ini memperoleh kemampuan atau kapasitas untuk melakukan aktivitas. Nah, kapasitas aktivitas yang diperoleh perusahaan nantinya disesuaikan dengan tingkat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Ada yang namanya sumber daya fleksibel dan ada yang namanya sumber daya terikat. Kalau sumber daya fleksibel itu adalah sumber daya yang diperoleh saat diperlukan dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang. Jadi misalkan kebutuhan bahan baku di suatu perusahaan itu adalah 2 juta. Nah, sementara bahan baku yang digunakan itu hanya 1.800.000. Nah, maka kan ada kapasitas yang tidak digunakan dalam persediaan bahan baku itu sebesar 200.000. Jadi ini merupakan sumber daya fleksibel. Nah, untuk sumber daya fleksibel itu dapat dikategorikan sebagai biaya variabel karena adanya hubungan teknis dengan biaya aktivitas yang dilakukan. Sumber daya fleksibel juga dapat dikategorikan sebagai biaya variabel karena adanya diskresi atau kebijakan manajemen. Kemudian sumber daya terikat. Nah, sumber daya terikat itu merupakan sumber daya yang diperoleh di muka tanpa mempertimbangkan apakah sumber daya yang tersedia itu sudah sepenuhnya habis digunakan atau tidak. Contohnya di sini adalah
Misal perusahaan dia membeli suatu kendaraan dengan nominal atau biaya 200 juta. Nah, sumber daya ini tidak tersedia sepenuhnya atau habis digunakan pada tahun pembelian itu dan masih bisa digunakan pada tahun-tahun berikutnya. Jadi kendaraan ini termasuk kategori dari sumber daya terikat. Nah, sumber daya terikat ini menggambarkan kapasitas berjangka waktu yang panjang. Jadi sumber daya ini sering dikategorikan dengan biaya tetap. Terkait dengan komitmen manajer dalam pembuatan keputusan jangka panjang, biaya tetap itu dikategorikan menjadi dua, yaitu ada biaya tetap terikat dan tetap diskresioner. Kalau biaya tetap terikat itu adalah biaya yang muncul karena keputusan investasi pada fasilitas ataupun peralatan dan bangunan atau aset tetap lainnya yang tidak dapat diubah secara signifikan. Itu namanya biaya tetap terikat. Nah, kalau misal biaya tetap diskresioner, itu adalah biaya yang muncul dari diskresi atau kebijakan manajemen untuk membelanjakan biaya dalam jumlah waktu tertentu tanpa dipengaruhi besar kecilnya untuk aktivitas perusahaan tersebut. Jadi kalau tetap diskresioner ini ada istilahnya campur tangan dari kebijakan manajemen di perusahaan tersebut. Biaya bertahap. Nah, biaya bertahap ini merupakan biaya yang sifatnya tetap pada kisaran aktivitas tertentu dan bersifat variabel antar kisaran aktivitas. Kemudian terkait dengan aktivitas, maka biaya variabel ini dikategorikan menjadi dua, yaitu ada variabel murni dan variabel bertahap. Kalau biaya variabel murni berarti biaya yang jumlahnya atau jumlah totalnya itu akan berubah sepenuhnya secara proporsional mengikuti perubahan aktivitas. Contohnya apa? Contohnya biaya bahan baku. Jadi biaya bahan baku ini termasuk pada biaya variabel murni. Jadi biaya bahan baku ini kan benar-benar proporsional dengan jumlah produksi perusahaan. Jadi ada lagi biaya tenaga kerja langsung. Ini juga merupakan biaya variabel murni karena jumlah biaya ini memang benar-benar proporsional dengan perubahan unit aktivitas. Seperti jumlah dari produksi. Kalau misal bahan bakunya meningkat nanti pasti jumlah produksinya akan meningkat seperti itu. Kemudian ada biaya variabel bertahap. Untuk biaya variabel bertahap itu adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dalam kisaran aktivitas tertentu dan berubah sesuai dengan perubahan aktivitas setelah kisaran aktivitas tersebut dilewati. Misalnya seorang gaji teknisi yang bertugas sebagai menginspeksi suatu produk dalam perusahaan tersebut itu adalah sebesar 100.000. Nah, seorang teknisi itu dapat menginspeksi 10 unit per bulan. Apabila produk yang diinspeksi hanya 10 unit per bulan, maka kan cukup teknisi tersebut dibayar dengan biaya 100.000. Tapi kalau misal jika produk yang diinspeksinya bertambah, misal 18 unit per bulan, maka perusahaan itu kan pasti akan membutuhkan 2 orang teknisi dengan biaya 200.000 gitu. Jadi biaya ini nih, biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dalam kisaran waktu tertentu, tapi berubah sesuai dengan perubahan dari aktivitas setelah kisaran aktivitas tersebut dilewati. Begitu pula dengan biaya tetap. Jadi biaya tetap itu ada kategorinya, biaya tetap murni dan tetap variabel. Jadi kalau misal biaya tetap murni itu adalah biaya yang jumlah totalnya itu benar-benar dalam kisaran, benar-benar konstan dalam kisaran waktu tertentu. Contoh biaya tetap itu adalah biaya depresiasi. Jadi apabila sebuah mesin dengan biaya 200 juta dan didepresiasi secara garis lurus selama 20 tahun tanpa nilai residu, maka
biaya depresiasi per tahunnya adalah 10 juta. Nah, jadi berapapun aktivitas perusahaan, maka biaya depresiasi per tahun itu akan tetap sebesar 10 juta itu. Kemudian ada biaya tetap bertahap. Kalau biaya tetap bertahap sama dengan biaya variabel tetap. Jadi biaya yang jumlah totalnya konstan dalam kisaran waktu tertentu, tetapi jumlah total tersebut itu akan berubah apabila aktivitas itu berubah. Seperti itu. Nah, untuk teknik pemisahan biaya campuran itu ada 3. Yang pertama ada metode grafik atau diagram pencar, kemudian kedua metode titik tertinggi dan terendah, dan yang terakhir adalah metode regresi kuadrat kecil. Bahas bersama-sama untuk metode grafik atau diagram pencar. Kalau diagram pencar atau grafik ini menggambarkan pola penyebaran data selama beberapa periode amatan. Jadi langkahnya itu yang pertama adalah menempatkan titik koordinat yang menunjukkan hubungan kos pelayanan peti kemas dan jumlah peti kemas yang ditangani untuk semua data amatan. Jadi dibuat titik koordinatnya. Kemudian amati pola penyebaran titik tersebut. Lalu diamati secara visual, kemudian pilih 2 titik pada ujung gugusan dan ditarik 1 garis. Itu namanya metode grafik atau diagram pencar. Kemudian untuk metode nilai tertinggi dan nilai terendah. Jadi alternatif lain yang bisa digunakan selain metode grafik untuk mengestimasi elemen dari biaya variabel dan biaya tetap, itu adalah metode titik tertinggi dan titik terendah. Jadi metode titik tertinggi dan titik terendah ini adalah suatu metode yang mengestimasi unsur variabel dan biaya tetap campuran dengan mengidentifikasi biaya-biaya yang berubah dan biaya yang tidak berubah dengan adanya perubahan aktivitas antar aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah. Nah, tahapan analisis biayanya itu ada 4. Pertama itu menyusun data aktivitas dan biaya historis yang terjadi pada setiap periode pengamatan. Kemudian kedua, identifikasi aktivitas tertinggi dan biaya aktivitas tertinggi. Kemudian identifikasi juga aktivitas terendah dan biaya terendah. Nah, ketiga itu ada penentuan biaya variabel. Jadi biaya variabel ini merupakan pembagian antara perubahan biaya aktivitas dengan perubahan aktivitas. Keempat, menentukan biaya tetap. Nanti biaya tetap itu ditentukan dengan merupakan selisih antara biaya titik tertinggi dan biaya hasil perkalian tarif biaya variabel dengan aktivitas tertinggi, atau selisih antara biaya terendah dengan biaya hasil perkalian tarif biaya variabel dengan aktivitas terendah. Ini adalah contoh untuk penyelesaian metode titik tertinggi dan titik terendah. Jadi ada suatu hasil identifikasi untuk aktivitas dan biaya. Ada aktivitas tertinggi itu 500 jam dengan biaya pemeliharaan 680.000. Aktivitas terendah 100 jam, biaya pemeliharaan 200.000. Berikutnya adalah kita menentukan biaya variabel. Biaya variabel ditentukan dengan cara biaya aktivitas tertinggi dikurangi dengan biaya aktivitas terendah dibagi dengan aktivitas tertinggi dikurangi dengan aktivitas terendah. Maka nanti hasilnya ketemu 1.200 per jam. Setelah itu menentukan biaya tetap. Penentuan biaya tetap ini diselesaikan dengan cara berikut. Jadi biaya aktivitas tertinggi tadi adalah 680.000, kemudian dikurangi dengan biaya variabelnya. Biaya variabel tadi kan sudah ketemu 1.200 per jam. Dikalikan 500 jam, maka biaya tetap per bulan itu adalah 80.000. Sedangkan fungsi dari biaya pemeliharaan itu adalah Y sama dengan 80.000 ditambah 1.200X. Nah, Y ini adalah jumlah biaya pemeliharaan,
X ini adalah aktivitasnya atau jam mesin. Nah, yang terakhir adalah metode kuadrat kecil. Tahapan analisis biaya itu ada 3. Yang pertama, menyusun data aktivitas dan biaya historis yang terjadi dalam berbagai periode pengamatan. Kedua, menentukan biaya variabel. Biaya variabel itu dihitung dengan formula berikut. B sama dengan N ini adalah jumlah pengamatan dikalikan sigma XY. XY itu apa? X itu tadi adalah aktivitas, Y itu adalah biaya campurannya tadi. Dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y per atau dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, kemudian yang terakhir itu menentukan biaya tetap. Jadi biaya tetap itu dihitung dengan formula A sama dengan sigma Y dikurangi P kali sigma X per N. Seperti itu untuk rumus dari metode kuadrat kecil. Nanti kalian tinggal masukkan rumus tersebut ke dalam data-data pengamatan yang ada pada kasus-kasus perusahaan tertentu seperti itu. Demikian untuk materi pada pertemuan ketiga atau materi mengenai perilaku biaya. Jika masih ada yang kurang paham, itu bisa didiskusikan langsung di grup WhatsApp ataupun di Moodle kita. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat belajar.